Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ustadzah Ella. Hari ini kita belajar tematik kelas 2, tema 1, subtema 3. Teman-teman, pernahkah kamu mendengar gambar imajinatif? Apakah gambar imajinatif itu? Gambar imajinatif adalah gambar yang dihasilkan dari khayalan atau pemikiran pelukis. Jadi, gambar imajinatif itu dihasilkan dari khayalan atau pemikiran pelukis ya, teman-teman. Berikut ini merupakan cara dan langkah menggambar imajinatif. Yang pertama, pikirkan apa yang ingin kamu gambar. Yang kedua, jika belum ada ide, kalian boleh mencari inspirasi dengan membaca buku, melihat pemandangan sawah atau taman, mencari di internet, dan lain-lain. Ketiga, persiapkan semua bahan yang diperlukan untuk menggambar. Keempat, buatlah sketsa gambar menggunakan pensil 2B. Kelima, tambahkan background di lingkungan sekitar agar hasil gambarmu lebih bagus. Dan yang keenam, setelah sketsa selesai, warnai perlahan sehingga hasilnya lebih bagus lagi. Teman-teman, berikut ini adalah contoh gambar imajinatif. Teman-teman, di kelas para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Udin menggambar menggunakan krayon. Edo menggambar menggunakan pensil warna, sedangkan Siti menggambar menggunakan spidol. Teman-teman, silakan kalian coba ambil krayon, pensil warna, dan spidol. Lalu buatlah goresan dengan alat warna tersebut ya. Kemudian kalian amati. Bagaimanakah hasilnya, teman-teman? Adakah perbedaannya? Ternyata ketika kita mewarnai dengan krayon, maka hasilnya akan tebal dan kasar. Berikut adalah contohnya, gambar ayam dan beberapa anaknya. Kalau kita mewarnai dengan spidol, maka hasilnya akan tebal dan halus. Permukaannya itu terasa halus ya teman-teman, tapi agak sedikit basah. Dan yang terakhir, kalau kita mewarnai dengan pensil warna, maka hasilnya akan tipis dan halus. Jadi tidak tebal ya, warnanya itu terlihat tipis. Yuk, kalian boleh mencoba menggambar dan mewarnai di rumah. Buatlah imajinasi terbaikmu. Semangat berkreasi di rumah saja. Teman-teman, bacalah teks berikut ini. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Apakah yang kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah? Apakah kamu bermain dengan temanmu? Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Ya teman-teman, lakukan ketika istirahat. Pasti ada yang makan snack ya, ada yang bermain dengan teman. Bermain dengan teman pasti mengasihkan ya. Lah, ketika kamu bermain dengan teman, tentunya harus bersikap yang baik, bersikap yang rukun, tidak saling mencela,
dan saling menghormati teman. Kalau hal itu dilakukan, kita akan terasa nyaman dan senang. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Ibu berkata kepada Udin, "Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din." Udin menjawab, "Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu?" Ibu menjawab, "Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya." Jadi teman-teman, berbagi makanan merupakan contoh sikap hidup rukun. Pada percakapan yang tadi terdapat kalimat perintah ya teman-teman. Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintahkan orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Kalimat perintah biasanya ada kata perintah yang diakhiri kata kan atau lah. Misalnya, makanlah, matikan kompornya. Berarti kalimat perintah itu biasa diakhiri oleh katakan atau lah. Bacalah kalimat perintah di bawah ini. Lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Silakan kalian boleh mencoba melengkapi kalimat berikut ini dengan kalimat perintah. Nah, sekarang teman-teman boleh mencoba membuat kalimat perintah dengan kata berikut ini. Yang pertama, bawakan, matikan, tutuplah, sapukan, jagalah, makanlah. Dibuat, ditulis di buku tulis kalian. Selamat mencoba. Untuk pembelajaran kali ini Ustazah Ella cukupkan dulu. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.